Selamat malam, Mir. Pada saat ini, saya Immanuel Manalika, NIM 220211010123. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil magang saya di BPJN Sulut, Satker PJN Wilayah 1, PPK 1.2. Pada saat ini, kita akan masuk pada latar belakang. Program Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai minat dan bakat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Dalam rangka memenuhi program dari Kemendikbud Ristek tersebut, maka program studi teknik sipil Universitas Samratulangi memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam program magang atau praktik kerja teknik sipil. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengikuti proses secara langsung pada lembaga sasaran magang atau praktik kerja teknik sipil dan dibimbing oleh dosen yang ditunjuk oleh jurusan atau bagian. Kemudian kita masuk pada profil BPJN Sulut. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulut ini sendiri berada di bawah Direktur Jenderal Bina Marga. Tugasnya antara lain melaksanakan pemrograman perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi, dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulut berlokasi di Jalan Manado Bitung, kilometer 14, Waan Air Madidi, Manado, Sulawesi Utara. Berikut adalah peta ruas PPK 1.2. Yang pertama adalah Pemohon Kawangkoan dengan panjang 18,10 km. Kemudian tumpahan batas Kota Manado 41,31 km. Dan kemudian Jalan Mengunci di Manado sepanjang 5,45 km. Kemudian tumpahan Woropican sepanjang 16,67 km. Kemudian Kawangkoan batas Kabupaten Minahasa atau Minahasa Selatan dengan panjang 8,22 km. Kemudian yang terakhir batas Kabupaten Minahasa Selatan Tumpaan yang dengan panjang 20,40 km. Total panjang 110,15 km. Kita masuk pada pekerjaan yang di kantor. Yang pertama adalah pembuatan strip map. Strip map adalah proses pendataan dan pencatatan lokasi serta kondisi jalan maupun bahu jalan dengan secara terperinci. Kemudian inventarisasi jalan berlubang. Inventarisasi jalan berlubang adalah proses pendataan dan pencatatan lokasi serta kondisi lubang pada jalan. Kemudian kurva S dan schedule MOR 3 tahap 4. Kurva S adalah grafik yang menggambarkan data kumulatif seperti biaya atau jam kerja terhadap waktu. Sedangkan schedule adalah rencana terperinci yang menguraikan semua tugas. Pada tiga pekerjaan yang dilakukan di kantor ini semua merupakan administrasi yang perlu dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Kita masuk pada pekerjaan mutual cek awal atau MCA. Pekerjaan MCA adalah kegiatan verifikasi dan pengecekan volume pekerjaan yang ada di lapangan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Pada kegiatan MCA ini ada beberapa yang kita survei. Yang pertama adalah survei grading bahu jalan atau survei bahu jalan yang tidak sesuai. Yang kedua, survei expansion joint jembatan. Yang ketiga ada survei pekerjaan holding. Kemudian yang keempat ada survei jembatan. Kemudian kita masuk pada pekerjaan patching. Pekerjaan patching adalah metode perbaikan jalan yang bertujuan memperbaiki kerusakan pada permukaan jalan seperti lubang, retak, atau amblas. Langkah-langkah untuk melakukan patching adalah proses cutting. Yang pertama adalah proses cutting menggunakan alat cutter aspal. Yang kedua, cross check akhir pengukuran dan lebar untuk patching. Yang ketiga, proses pembersihan dan penghamparan lapis perekat yaitu T-coat. T-coat berguna untuk memperekat lapis lama dan lapis baru. Yang keempat, proses penghamparan campuran aspal dan pemerataan. Yang kelima, proses pemadatan dengan alat stamper. Nah, pada pekerjaan patching ini ada beberapa
Aspal yang kita pakai yang pertama adalah aspal CPHMA atau Cold Paving Hot Mix Asbuton. Yang kedua adalah recycle aspal atau aspal daur ulang. Dan yang terakhir adalah aspal yang umum kita gunakan yaitu campuran aspal panas atau CAP. Kita masuk pada pekerjaan overlay. Pekerjaan overlay adalah proses melapisi ulang permukaan jalan yang sudah ada dengan lapisan baru. Langkah-langkah pekerjaan overlay. Yang pertama, pekerjaan penghamparan campuran aspal overlay menggunakan alat berat finisher. Yang kedua, pengecekan suhu campuran aspal setelah penghamparan. Kemudian yang ketiga, proses merapikan tepi hamparan menggunakan alat bantu atau rakes. Empat, pekerjaan pemerataan atau pemadatan awal aspal overlay menggunakan alat berat tandem roller. Kemudian yang kelima, pekerjaan pemadatan aspal overlay menggunakan tire roller. Kita lanjut pada pekerjaan holding. Pekerjaan holding adalah bagian dari kegiatan preservasi jalan yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dengan baik. Langkah-langkah pekerjaan holding adalah proses cutting menggunakan alat ekskavator. Kemudian yang kedua, proses akhir pengukuran dan lebar untuk holding. Yang ketiga, proses pembersihan dan penghamparan material kelas A. Yang keempat, proses penghamparan campuran aspal dan pemerataan aspal. Yang kelima, proses pemerataan aspal. Jadi pekerjaan holding ini hampir sama dengan pekerjaan overlay. Yang membedakan di sini hanya di sini menggunakan kelas A. Dan pada kelas A ini juga diberikan treatment dengan semen yang biasa kita sebut itu dengan CTB atau semen trade base. Kita masuk pada critical thinking. Critical thinking yang pertama adalah holding. Ini adalah salah satu contoh dokumentasi yang diambil pada pekerjaan holding yang dilakukan pada ruas batas kota Manado Tumpaan. Nah, pada pekerjaan ini menurut saya adalah pekerjaan yang kurang tepat dikarenakan yang dipermasalahkan pada ruas ini atau jalan yang rusak ini adalah air atau saluran drainasenya yang tidak berfungsi lagi. Sedangkan yang diperbaiki di sini adalah aspal. Sedangkan drainase itu tidak diperbaiki. Nah, dikarenakan drainase tidak diperbaiki, maka setelah jalan diperbaiki, jalan tidak sampai 1 bulan itu sudah rusak lagi. Sehingga membuat pemborosan anggaran. Yang kedua adalah patching. Kenapa patching? Karena di kampus kami tidak mendapatkan apa itu pekerjaan preservasi jalan, apalagi soal patching. Yang kami dapatkan di kampus hanya merupakan pekerjaan jalan baru atau aspal. Kemudian ini adalah lampiran absen magang selama 4 bulan. Kemudian ini sertifikat magang dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara. Kemudian ini nilai magang dari ruangan PPK 1.2 yang terdapat di sini yang dinilai aspek yang dinilai adalah aspek non teknik dan aspek teknik. Kesimpulan, setelah melaksanakan kegiatan magang praktik kerja teknik sipil di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Satuan Kerja PJN Wilayah 1 PPK 1.2 memberikan pemahaman kepada kami mengenai penerapan ilmu yang diberikan dosen di kampus dan ilmu yang diberikan di tempat magang yang tentunya dapat menjadi bekal bagi kami saat berada di dunia kerja nanti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.